Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing dengan topik karena mengasihi Tuhan. Tema sharing ini saya bagikan dari perenungan praktek hidup saya gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba melihat kabar beranda seseorang, dan akhirnya saya tahu kalau salah seorang dari teman sekampung saya sudah meninggal gitu ya.
tahun lalu 2021 dan usianya 48 tahun. Itu kan masih kategori muda ya. Memang dia di atas saya beberapa tingkat gitu ya. Saya semakin sadar gitu ya, betapa betul fananya hidup kita ini gitu ya. Dan hanya segelintir orang yang sadar akan fakta dan kebenaran ini. Kecenderungan orang karena kurangnya pengetahuan tentang kebenaran dan karena kesibukan, sehingga tidak memikirkan akan masa hidup kita gitu ya, masa hidupnya. Apalagi kalau sehat, seolah-olah hidup ini akan panjang, bahkan akan terus berlangsung gitu ya. Dari sini yang saya mau katakan adalah bahwa hendaklah kita sungguh-sungguh, dan kalau seseorang sudah bijaksana, dia akan mempergunakan waktu sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana ia hidup. Saya sadar tentang diri saya yang sudah tidak lagi muda gitu ya. Hari-hari terus mengantarkan pertambahan usia, dan usia semakin bertambah, itu berarti jatah masa hidup kita akan berkurang gitu kan. Lalu apa yang harus sungguh-sungguh diperhatikan supaya sisa yang hidup ini bukan cuma maksimal, tapi berarti, bermakna, dan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi kenangan yang manis di dalam kekekalan. Tadi saya katakan bahwa sharing ini saya bagikan dari praktek hidup saya, dan juga karena melihat kabar tentang salah seorang teman sekampung itu gitu ya. Dalam praktek hidup saya sehari-hari, pelayanan saya hanya mendefinisikannya sederhana, yaitu bagaimana saya melewati setiap hari. Seperti kemarin pesan, bukan pesan ya, tapi yang saya bagikan dalam capas dari firman Tuhan, bagaimana hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Secara sederhana, hidup berdamai dengan Tuhan itu diartikan dengan hidup dalam ketaatan dan persekutuan. Nah, kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, kapan mereka dikatakan melawan Tuhan? Kapan mereka memberontak kepada Tuhan dan bermusuhan dengan Tuhan? Yaitu ketika mereka tidak taat, tidak taat terhadap perintah Tuhan dan tidak percaya. Akhirnya ada lagi tindakan-tindakan seperti bersungut-sungut, memberontak gitu kan. Itu yang pelayanan hidup saya, dan apa yang saya junjung tinggi dalam hidup adalah bagaimana saya berjuang untuk hidup benar, mencari perdamaian dengan Tuhan, membangun hubungan yang damai dengan Tuhan,
lewat ketaatan saya, persekutuan saya, dan berusaha mengejar perkenanan Tuhan. Kalau pelayanan itu bukan sesuatu yang saya anggap tugas, dalam artian bahwa pelayanan itu kan buah daripada persekutuan dengan Tuhan. Bahkan kalau sungguh-sungguh direnungkan percakapan Yesus dengan Petrus, bahwa dasar dari pelayanan itu adalah kasih terhadap Tuhan. Dorongan kasih kepada Tuhan inilah yang membuat seseorang akhirnya melayani jiwa-jiwa. Karena itu kemauan Tuhan. Tuhan rindu semua orang diselamatkan. Tuhan mau Injil diberitakan. Jadi melayani bukan sesuatu yang dilakukan secara terbantah-bantah atau apalagi dengan motivasi yang lain. Saya tidak sedang menyalahkan orang-orang tertentu yang punya pelayanan dalam segala bentuk gitu ya. Tapi dalam pemahaman sederhana saya adalah bahwa orang hanya akan melakukan pelayanan dengan benar ketika timbul dari kasih kepada Tuhan. Yesus menanyakan kasih Petrus sampai 3 kali untuk memastikan ada nggak kasih di dalam hatinya kepada Tuhan, dan Tuhan tahu itu gitu ya. Karena selain tantangan, tapi pelayanan ini menjadi nikmat dan akan bertahan lama, bahkan sampai selama ia hidup gitu ya. Karena kasih sebagai sumber motivasi dan energinya ada di dalam hatinya. Jadi itu kenapa saya katakan bahwa pelayanan itu bukan suatu tugas saya hidup. Karena saya mengerti apa yang Tuhan mau, dan karena saya mau mempergunakan waktu saya yang singkat ini dengan baik, dan saya meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya diberikan hati yang mengasihi Dia, maka saya melayani gitu. Saya akan terus melayani, saya akan terus memuji, menyembah Tuhan, karena saya mau terus menjaga kasih itu, dan bahkan berharap kasih itu diperbesar dalam kehidupan saya. Maka buahnya adalah melayani gitu. Kembali tadi saya katakan, kenapa ya saya harus berjuang untuk hidup benar. Kemarin kan saya bagikan juga tentang ayat firman Tuhan yang berkata bahwa pengenalan akan Tuhan itu disukai oleh Tuhan, bahwa Tuhan mencintai kasih, setia, keadilan, kebenaran gitu ya. Nah, kenapa berjuang untuk adil terhadap orang, jujur terhadap orang, tidak egois dalam kaitannya dengan orang. Maksudnya nggak harus tidak selalu mempertahankan kepentingan diri kita sendiri. Sebab dalam prakteknya, ketika kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup jujur, hidup adil, itu tak jarang kita harus mengorbankan yang kebanyakan, yang mayoritas adalah perasaan kita. Ya, termasuk di dalamnya ego kita gitu ya. Harga diri kita, ego kita, harga diri kita, kepentingan kita, diri kita sendiri. Kemudian tenaga dan waktu kita. Dan ketiga adalah bahkan kita harus berkorban materi. Kita harus tidak mempertahankan keuntungan kita sendiri, enaknya kita sendiri. Bagaimana kita memilih untuk yang penting saya untung,
yang penting saya enak, yang penting saya dapat, yang penting saya nggak rugi, yang penting saya. Itu nggak bisa lagi dipertahankan ketika kita mau memilih sikap hidup Yesus. Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri untuk tetap mempertahankan tatanya dan nggak mau turun ke bumi. Bahkan Yesus mengorbankan nyawanya. Itu kan berarti sudah meninggalkan kemegahannya, kenikmatan sendiri, bahkan mau mati dia rela berkorban, disiksa gitu ya. Itu kan hanya dia yang bisa lakukan itu, kasih yang sempurna. Tapi dalam praktek kita, ini juga kita bisa lakukan dan kita harus praktekkan. Kita bisa aplikasikan. Ketika tadi saya katakan ada hal yang dalam praktek hidup sehari-hari ya. Bagaimana saya berkorban tadi dalam hal ego, perasaan, kemudian tenaga, waktu, bahkan materi dalam hubungannya terhadap orang-orang yang bersentuhan dengan kita. Karena semakin hari saya mengerti gitu ya. Saya nggak terlalu persoalkan Tuhan akan berikan saya mimbar atau tidak. Mimbar yang besar atau tidak. Tapi sungguh saya sangat syukuri kalau Tuhan kasih saya mimbar kecil untuk bersuara kebenaran dan prinsip hidup saya yang sudah saya praktekkan, yang telah diubahkan oleh firman Tuhan gitu ya. Sebab bagi saya adalah bagaimana saya punya perkataan, punya sikap itu menjadi terang bagi orang-orang yang bersentuhan dengan saya. Apakah mereka orang Kristen atau bukan? Contoh kecil ya, ada seseorang yang saya selalu berbagi hal-hal yang baik yang saya bisa lakukan. Jadi Yesus itu kan selain sumber keselamatan, perlindungan, pertolongan, tapi yang namanya Yesus adalah sumber segala sesuatu yang baik. Nah, jadi saya mulai semakin mantap memahami bahwa melayani itu bukan kita datang bawa firman, bawa Alkitab gitu ya, kita buka Yesuslah Tuhan, terus kemudian dengan cara-cara yang kaku itu masuk keluar dari kandang kita gitu ya. Tapi dengan cara apa? Melalui segala sesuatu yang baik yang keluar dari diri kita. Baik waktu, baik perkataan, perbuatan, bahkan memberi. Itulah Injil sejati. Sebab dari buahnya orang akan melihat. Yesus berkata, dari perbuatanmu lah mereka bisa mengerti, mereka mengecap siapa Tuhan kita. Sehingga mereka memuliakan. Gak perlu omong ke omong, mereka tahu kalau saya orang Kristen. Bahkan beberapa orang di lingkungan saya kenal saya sebagai pendeta gitu ya. Taunya saya pendeta. Padahal sebetulnya karena saya berbicara hal-hal yang perkara yang suci yang dari firman Tuhan gitu ya. Ada seseorang juga mengaku bahwa gimana ya, kok Bapak itu kalau saya lupa ya istilah Jawanya, dia bilang ngomongnya itu dia bilang saya pernah, dia orang Muslim, dia bilang saya lihat video-video Bapak gitu ya, kok bicaranya itu hal yang penting gitu ya, hal-hal yang tinggi gitu. Itu jarang seperti itu untuk usia Bapak gitu. Nah, orang menilai gitu dari perkataan kita, dari sikap hidup kita, dari apa yang kita beri.
Justru memberitakan Injil itu sangat efektif seperti itu. Dan itu yang Tuhan mau, supaya nggak terjadi kemunafikan. Tahu firman, tapi ketika dipersesuaikan dengan praktek hidupnya, baik perkataannya, tulisannya, perbuatannya, nggak match, nggak sesuai. Nah, itulah kemunafikan yang Tuhan sangat jijik melihatnya. Kenapa melakukan ini semuanya? Memang hendaklah datang dari kasih kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan berusaha untuk menjadi pelaku firman. Hidup berkenan kepada Tuhan, hidup benar, hidup seturut dengan firman Tuhan. Inilah dasar pondasi hidup untuk orang bisa berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban bahkan materi untuk menjadi seperti firman itu, untuk menjadi bersinar, untuk membuahkan yang baik. Saya melakukan berjuang untuk hidup seturut dengan firman yang saya tahu. Bukan untuk menutupi kata orang dia pelayanan atau seorang kayak pendeta, tapi hidupnya gak benar. Bukan itu. Bahkan saya dalam kelemahan saya juga masih belum sempurna dan mengejar kesempurnaan itu. Tetapi yang saya mau bagikan kepada kita adalah bahwa dasar daripada kita lakukan semuanya, kita sediakan waktu untuk membaca, merenungkan, bahkan ya bukan bahkan, termasuk melakukan firman Tuhan, di mana kita diminta untuk melepaskan harga diri kita, ego kita, perasaan kita untuk mengampuni orang, untuk mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu nggak mudah. Untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang gitu ya. Contoh sederhana gitu ya. Ada seseorang yang saya senang ketika dia bilang ke saya, "Pak, saya sudah mulai mempraktekkan nasihat Bapak tentang makan bawang putih setiap hari gitu." Dan itu karena kan saya kasih tahu manfaatnya apa gitu. Dan itu kan hal yang baik. Itu gak ada dalam firman Tuhan. Tapi itu setara dengan firman Tuhan. Saya berprinsip gini, saya gak bisa mempengaruhi semua orang atau lebih banyak orang untuk hidup sehat. Karena orang-orang yang bersentuhan dengan saya juga gak banyak. Tapi dengan menaburkan ke dia, mungkin juga nanti akan ditularkan kepada orang-orang yang mengenal dia, yang berhubungan sama dia. Berarti kan seperti menabur satu, nanti tumbuh lagi. Hal kecil juga dalam praktik hidup saya bukan tipikal yang sempurna dalam kebersihan, tapi belajar hidup bersih. Misalnya kerapian juga sampah gitu ya. Saya nggak bisa tularkan sikap ini ke lebih banyak orang. Tapi paling tidak secara sempitnya, kalau Tuhan melihat saya dari tempat yang kudus, atau Tuhan yang berada di sebelah kanan saya, yang mengetahui semuanya, memperhatikan praktik hidup saya, bahwa saya ini bukan perusak. Tapi saya melakukan yang terbaik dalam hidup saya, sebisa saya. Kalau orang sudah mengerti ini, maka dia akan lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dia membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman itu dengan pengertian yang benar untuk hidup berkenan kepada Tuhan, supaya tetap berdamai dengan Tuhan. Kalau praktek hidup orang sudah berdamai dengan Tuhan, maka membangun persekutuan lewat doa itu akan menjadi mudah dan nikmat. Maka berdoa juga bukan sesuatu yang membebani, tapi sebuah kenikmatan. Dan orang hanya akan berubah hidupnya ketika dia menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi benar, menjadi berkenan di hadapan Tuhan ketika dia menjadi pelaku firman. Dan janji-janji firman itu ada dalam Capas. Saya tuliskan di sana, nanti nikmatin sendiri aja. Baca berulang-ulang. Orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Seseorang kalau mengenal baik seseorang yang lain, kalau dia ada pesta pasti diundang. Demikian juga dengan Tuhan.
Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menantikan Tuhan sambil mengasihi Dia, kita dikenal oleh Dia. Semua acaranya Tuhan akan me- 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 memasukkan nama kita dalam daftarnya. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan itu berarti menuruti perintah Tuhan. Makanya kalau orang masih susah untuk menuruti perintah Tuhan, susah untuk mengampuni, susah untuk memberikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, itu belum mengasihi Tuhan. Makanya orang bisa saja aktif melayani, tapi nggak mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan melakukan pelayanan sesuai dengan kapasitasnya, apapun bentuknya. Tetapi orang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu akan bersukacita, akan penuh sukaria. Dan memang itulah hukum utama untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kita. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata bahwa Dia akan datang dalam hidup kita dan Bapa mengasihi kita. Mengasihi Tuhan ditulis dalam firman yang gak pernah berubah dan gampang diketahui oleh semua orang. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bisa cek. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan? Ketika kita disakiti orang, apakah kita membalas yang jahat dengan kejahatan atau kita berpegang pada firman Tuhan? Dalam berkata-kata, sekalipun kita marah, kita mengikuti keinginan kita atau berpegang pada firman Tuhan. Kita bisa menilai seberapa besar kasih kita kepada Tuhan. Ini pegangan hidup saya. Kalau saya tetap mengasihi Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, saya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya mau terus belajar, mengerti dan memahami bahwa apa yang saya lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan. Dan kesaksian hidup saya, kalau ini dilakukan maka sukacita kita itu penuh. Kita merasa bahagia, ada damai sejahtera di dalamnya. Kita tahu bahwa selama hidup ini adalah berbuah untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kita juga mau berubah. Itu karena mengasihi Tuhan. Seperti pada rekomendasi video dikatakan bahwa orang-orang yang gak murni dan dimulai dari rumah Tuhan itu akan disingkirkan sama Tuhan. Makanya ketika seseorang kelihatannya rohani, tapi perkataannya, tulisannya, perilakunya tidak seturut, Tuhan akan singkirkan itu. Tuhan akan pisahkan itu karena Tuhan tidak suka dengan kemunafikan. Tapi ketika kita dalam berkata-kata, dalam menulis, dalam bersikap dan berperilaku didasarkan oleh kebenaran, kasih kepada Tuhan, hidup yang diubahkan, Tuhan berkenan. Dan ini yang kita harus kejar tadi, bagaimana mengejar perkenanan sama Tuhan. Kesaksian hidup saya jauh lebih baik daripada 7 tahunan yang lalu ketika sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Dan perilaku itu day by day harus dibentuk dan semakin sehari demi sehari semakin sempurna dalam segala hal. Makanya heran ketika orang sudah melakukan udah melakukan aktivitas rohani, bahkan udah pelayanan, tapi ternyata karakternya belum kebentuk. Nah, itu yang saya katakan something wrong. Ada yang salah dengan hidupnya, dengan hatinya. Belum beres. Sehingga sewaktu-waktu bisa muncul perkataan yang kotor, perkataan yang kasar, sikap yang tidak seorang rohaniawan. Berarti, nah ini nih belum beres. Nah Tuhan nggak mau kita seperti itu. Kalau kita sudah berkata-kata rohani, melakukan hal-hal yang rohani, maka kan perkataan dan sikap kita kan menunjukkan seorang yang rohani. Berarti dalam prakteknya dalam prakteknya orang yang bersangkutan ini nggak sungguh-sungguh
murni di hadapan Tuhan. Makanya seperti ada pribadi yang lain di dalam dirinya. Nah, ini yang mesti kita bereskan. Saya mau apa yang saya ucapkan adalah praktek hidup saya. Dan saya nggak mau dipermalukan oleh Tuhan, apalagi nanti dalam penghakiman semuanya terbuka. Ternyata Pak Atta itu ngomongnya kelihatannya rohani, tapi praktek hidupnya bertentangan. Wah, itu sebuah kebohongan dan kemunafikan di hadapan Tuhan. Saya mau apa yang saya katakan adalah praktek hidup saya, dan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan ada kuasanya karena perkataan dan perbuatan sama. Sesederhana itu pelayanan saya. Saya bahkan ketika berhubungan sama orang, saya masuk prinsip-prinsip yang umum. Jadi saya oleh hikmat Tuhan katakan bahwa soal bagi saya adalah Yesus satu-satunya jalan keselamatan, itu kan pribadi saya. Tapi padahal sebetulnya saya udah punya tujuan buat ngomong sama dia bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan gitu kan. Tapi saya oleh hikmat Tuhan berkata dengan seni seperti itu. Nah, soal agamamu yang misalnya percaya ini dan itu gitu ya, itu pribadi. Tapi saya mengajarkan pada dia, justru saya katakan pada banyak orang, kita bersyukur kita ini negara yang beragama. Setiap orang kalau melakukan agamanya dengan baik, ya hidup jujur, gak curang, gak bermusuhan pada orang lain, itu kan ajaran Yesus yang saya teruskan, hidup kasih. Saya sering kali berkata pada orang, di agama yang saya percaya, iman yang saya percaya, berbohong saja udah cukup membuat orang masuk dalam neraka. Jadi saya belajar untuk tidak berbohong, berkata jujur. Dan itu sudah kehidupan saya banget gitu. Makanya video sederhana yang kayak, kalau kita belum bisa merespons pesan WA orang gitu ya, jujurlah katakan bahwa sorry baru bisa merespons. Jujur, saya udah nggak bisa lagi yang bohong gitu. Lebih baik saya diam daripada berbohong. Saya tanamkan nilai-nilai Yesus tanpa, dalam tanda kutip, tanpa memberitakan Yesus, tanpa memberitakan Injil. Pahami maksudnya? Kalau kita tidak pakai hikmat, kita bilang hanya Yesuslah Tuhan. Pokoknya kalau mau masuk surga ya lewat Yesus. Itu kan nggak benar. Seolah-olah memberikan kesan agama orang nggak benar. Justru kalau kita hidup dalam kebenaran sejati, kita nggak boleh seperti merasa paling benar sendiri. Saya katakan seperti itu. Soal saya percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Yesus satu-satunya Tuhan, jalan keselamatan, itu bagi saya. Tapi dengan cara saya bersuara seperti itu, saya udah katakan bahwa Yesuslah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan. Lain-lainnya, saya berbicara tentang hidup jujur, berkata-kata yang benar, jujur, gak bohong, gitu ya. Banyak sekali kan orang, termasuk seseorang yang lain, saya dengar lewat telepon, dia bilang, on the way. On the way itu kan lagi di jalan, berarti sedang dalam perjalanan. Padahal dia belum on the way. Dia masih duduk di tempat saya berada. Bohong gitu ya. Tidak memiliki kesucian hidup. Itu caranya saya. Dan saya dengan berani oleh kekuatan Roh Kudus memberitakan kebenaran sejati yang semua datang dari firman Tuhan. Karena saya nggak ada tujuan seperti tidak ada karakter yang apa namanya itu fanatik yang salah. Fanatiknya saya memang ya, hanya Yesuslah bagiku Tuhan. Itu fanatiknya benar. Tapi fanatisme yang salah itu kan merasa agamaku yang benar. Itu nggak boleh. Sehingga ketika saya memberitakan kepada orang, ayo, saya kalau dia mau sembahyang, iya saya bilang justru ibadah itu bagus, sholat itu bagus. Kemarin ketika dia bilang saya mau Jumatan dulu Pak, udah berapa waktu, iya bagus itu, beribadah itu bagus. Tapi hendaklah kita ikuti dengan cara hidup kita. Saya masuk berkata-kata, kita nggak boleh bohong, gitu kan. Saya juga cerita kalau dalam agama saya
uh, uh, merokok itu merusak bait Tuhan, itu perkara yang tidak disukai oleh Tuhan gitu ya, dan itu membuat murka Tuhan gitu ya. Walaupun itu tidak dikatakan itu secara tulis dosa, tapi itu kan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, berarti tidak hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, melakukan hal yang tidak disukai oleh Tuhan, itu masuk neraka dalam iman saya gitu ya. Akhirnya kan beberapa orang berpikir ketika kemarin ngobrol dengan orang yang berbeda lagi, oh Bapak juga, saya dengar pendeta, Bapak juga minum kopi ya? Ya minum kopi, apalagi minum kopinya tanpa gula itu sehat, bisa membuat kita fokus gitu ya. Oh iya, cuman Bapak nggak ngerokok ya? Iya, lagian juga ngapain buang-buang bakar-bakar duit gitu ya, ketawa gitu. Memberitakan Injil dengan cara yang umum seperti itu mungkin ya. Bahasanya membagikan prinsip-prinsip yang umum sehingga mereka lihat kita berbeda. Itu pelayanan saya dan saya sangat menikmati. Dan kalau memang Tuhan maunya saya seperti itu, saya nggak menuntut untuk kasih mimbar seperti yang lain. Ya yang penting saya tahu the purpose of my life. Saya tahu kenapa engkau biarkan saya hidup sampai sekarang untuk tujuan itu. Dan saya lakukan seperti itu, Tuhan, memuliakan Tuhan. Apapun yang saya perbuat, saya lakukan untuk Tuhan, ada upahnya, dan itu pelayanan. Itu pelayanan saya, dan saya mau lakukan itu karena saya udah menghidupinya. Hidup benar, peduli kepentingan orang, hidup adil, semua itu Tuhan katakan kasih setia, keadilan, itu saya suka, kebenaran. Maka kalau kita hidup dalam seperti itu, Tuhan suka pribadi yang seperti itu. Semua karena mengasihi Tuhan. Kita menjaga mulut kita. Menjaga kekudusan, kesucian perkataan, pikiran, anggota tubuh. Tidak mencintai apapun selain mencintai Tuhan. Mau berkorban semuanya, waktu, tenaga, bahkan materi. Untuk hidup benar, itu disukai oleh Tuhan. Itulah korban yang hidup. Bagi saya itu adalah praktek hidup yang damai. Yang membuat saya tetap damai dengan Tuhan. Nah, kiranya sharing motivasi ini terus memotivasi dan mengkoreksi dan menjadi cerminan buat hidup kita. Jangan kita hidup dalam kemunafikan. Yuk kita hidup jujur. Sebab apa yang Tuhan sediakan bagi mereka yang hidup seperti ini adalah keselamatan, sorak-sorai di bumi. Tuhan ingat, Tuhan pertimbangan kita, dan surga mulia yang tidak ada bandingnya akan menjadi milik kita. Kiranya ini terus memotivasi kita untuk terus hidup benar, mengasihi Tuhan dan mengoreksi hidup kita, gitu ya. Termasuk mendoakan orang lain, itu udah pelayanan yang mulia. Sampai berkata-kata, terus membentuk, melatih diri untuk berdoa sungguh-sungguh, juga berdoa segenap hati. Itu pelayanan yang mulia, yang bahkan orang nggak mau. Orang pengennya pelayanan yang dilihat orang. Kiranya ada orang yang menangkap prinsip hidup ini. Prinsip hidup saya ini. Yang seturut dengan firman Tuhan. Dan kita yang punya jiwa, semangat dan motivasi yang seperti itu akan tetap berada di TRC. Dan menjadi alat Tuhan di tempat dimanapun kita berada. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Kiranya terus memotivasi hidup kita, terus mengoreksi hidup kita. Semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat para Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Memuji Yesus selamanya. Ku bernyanyi, ku bahagia. Memuji